Kalau kalian invest setiap kali indikator ini muncul, siap-siap panen cuan. Nggak bisa dipungkiri kalau US Amerika Serikat sampai detik ini masih jadi kiblat perekonomian dunia. Jadi apapun yang terjadi di sana bakal terasa dampaknya sampai seluruh dunia termasuk Indonesia. Contohnya ya ada peristiwa 9/11, ini tragedi yang lumayan memilukan ya. Waktu itu terjadi tindakan terorisme yang nabrakin pesawat ke dua monumen atau dua bangunan yang krusial di Amerika, yaitu World Trade Center, WTC, dan juga Pentagon. Waktu itu market di US karena fear ya sama terorisme itu banyak aksi sell yang bikin marketnya rontok. Dan nggak hanya di US, dampaknya terasa sampai seluruh dunia termasuk Indonesia. Padahal kalau kita pikir-pikir kejadiannya kan di US ya, tapi kenapa dampaknya sampai ke Indonesia? Nah itu yang gue bilang, US ini kan kiblat perekonomian dunia. Ya, jadi ketika fear-nya terjadi di sana, maka terjadi sell off ya, fund manager besar di Amerika yang punya dana di negara lain ikutan jual juga nih. Ya, dia jual sahamnya di Indonesia, dia jual sahamnya di Vietnam, dia jual sahamnya di Thailand, yang bikin market negara lain juga ikutan rontok. Terus kalau contoh yang baru-baru ini, yaitu kebijakan reciprocal tarifnya yang akan diterapkan sama Trump. Yes, praise God, puji Tuhan, alhamdulillah, ternyata dipending ya 90 hari. Nah, teman-teman pasti masih ingat nih, momen ketika Trump mengumumkan kenaikan tarif itu, apa yang terjadi? Market seluruh dunia rontok. Nah, alasan Trump naikin reciprocal tarif ini sebetulnya karena dia ngeliat negara-negara lain yang punya urusan dagang sama Amerika, ini kelihatan keenakan gitu ya, ngambil benefit banyak dari Amerika, kayak jual barangnya ke Amerika atau impor barang dari Amerika, tapi tidak memberikan benefit yang cukup gitu ya untuk si Amerikanya. Jadi Trump akhirnya mau ngambil keuntungan lebih yang hopefully bisa nambah pendapatan negara Amerika. Target utamanya tuh negara mana sih sebenarnya? Ya biasa lah ya, yang paling banyak transaksi dagang sama Amerika itu ada 3 negara, yang pasti China. Ya, Trump ini ngincar banget si China. Terus yang kedua ada Kanada yang berbatasan langsung sama Amerika, dan juga Meksiko. Ya, karena dua negara ini berbatasan langsung, jadi proses ekspor impornya ini lumayan direct, dan kelihatan ya dari GDP-nya Kanada dan GDP-nya Meksiko ya, penjualan barang ke Amerika ini berkontribusi lumayan besar ke GDP mereka. Jadi once tarifnya dinaikin, maka kedua negara dan plus China, mereka lah yang bakal ketar-ketir duluan. Terus apa yang terjadi? Sama-sama kita lihat ya, market di seluruh dunia rontok. Cuma dalam 1 minggu, 2 minggu itu rontoknya belasan persen, bahkan sampai ada yang di atas 20%. Ya mungkin bisa kita bilang ini krisis kecil lah ya, atau shockwave kecil. Ya tapi fear-nya berasa kan? Jangan-jangan kalian termasuk golongan yang cut loss pas kemarin di bawah. Nah pastiin kalian nonton dulu video ini sampai selesai, karena di sini ya gue bakal jelasin, gue bakal reverse mindset kalian dan bilang bahwa setiap krisis, setiap penurunan yang contohnya kayak tarif Trump kemarin itu adalah opportunity. Gimana cara ngelihatnya? Gue bakal bahas satu indikator. Ya kalian cukup pantengin satu indikator ini aja. Kalau indikator ini muncul, itu adalah momen yang paling pas untuk kalian beli, untuk invest dan panen cuan nantinya. Dan indikator itu adalah VIX. VIX. Dan sedikit buat teman-teman yang belum tahu, indikator ini, angka-angka ini itu dibuat dan dihitung oleh Chicago Board Option Exchange ya, untuk mengukur volatilitas sebuah market. Ya kayak namanya, Fixed Volatility Index. Market apa yang diukur? Yaitu market S&P 500. Jadi indikator ini mengukur volatilitas pergerakan dari S&P 500, indeksnya di Amerika sana. Nah bro, kenapa S&P 500? Kenapa cuma satu ini? Kenapa nggak Dow Jones? Kenapa nggak market seluruh dunia? Ya sesimpel kayak tadi di awal video gue bilang, apa yang terjadi di US bakal terefleksi terjadi juga di negara-negara lain, karena segitu powerfulnya nih perekonomian si US. Terus pasti pada nanya ini, bro kalau gitu VIX ini cuma berlaku untuk saham US ya? Enggak. Ya, gue bisa bilang enggak. Gue sudah backtest, gue sudah lihat datanya, gue sudah pelajari. Ternyata volatility index ini atau VIX ini bisa kita jadikan acuan buat teman-teman yang invest Bitcoin, yang punya altcoin, yang punya gold, yang trading USD, sampai saham Indonesia juga relate kalau dianalisa pakai VIX ini. Cara baca data dan indikator ini juga gampang banget ya. Tinggal lihat angkanya aja ya, angkanya dari 0 sampai 100. Semakin tinggi angkanya berarti analisa
analisanya market S&P 500 atau market di seluruh dunia ini lagi volatile banget. Ya, lagi volatile artinya apa? Lagi naik turun banget. Orang-orang cenderung fear, cenderung takut untuk masuk ketika volatilitas itu tinggi. Jadi ketika fix index-nya ini tinggi, maka market sedang fear. Sebaliknya, ketika angka fix ini lagi rendah, berarti orang merasa volatilitasnya biasa aja gitu ya, dan orang-orang bakal cenderung masuk. Artinya ketika fix indeksnya lagi rendah, market itu lagi adem ayem, mungkin sideways, dan juga cenderung bergerak naik. Kayak contoh yang tadi gue udah bahas, ketika ada krisis, ketika Trump ngomongin tarif, market volatile banget. Market turun, orang-orang takut. Nah, jadi fix indeksnya lagi tinggi. Dan selalu gue ingetin sama kalian dari awal channel ini gue buat, ya, momentum untuk entry terbaik untuk investasi adalah ketika orang-orang lagi fear. Dalam hal ini, ketika fix indeksnya lagi tinggi. Nah, ciri-cirinya apa? Berapa angkanya? Gue bakal jelasin langsung pakai fix indeksnya dikonekin sama study case apa yang terjadi di momen itu. Ayo kita sama-sama lihat. Oke, ini kalian udah lihat ya chartnya volatility index atau chart dari fix. Cara munculinnya gampang banget ya. Search aja di Google, ketik aja fix index atau volatility index. Nanti bakal muncul chart ini di halaman yang pertama. Nah, kalian bisa dianalisa dari chart ini. Gue personally, analisa gue membagi fix index ini menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama adalah ketika market lagi adem ayem, yaitu ketika angka fixnya antara 0 sampai 40. Kayak yang tadi gue bilang, ketika fix indeksnya ini ada di angka 0 sampai 40, ya di bawah 40, artinya market lagi adem ayem, lagi smooth-smooth aja, lagi santai-santai aja. Ya kalau ada fear-fear sedikit, naik turun sedikit, itu biasa banget dan biasanya cepet banget untuk recovernya. Dan kalau fix indeksnya ini antara 0 sampai 40, ya naik turunnya nggak gitu drastis. Kalau kita mau invest ketika fixnya 0 sampai 40, ya harganya nggak terlalu diskon. Ya jadi ini bukan momen yang pas untuk kita entry. Selanjutnya fase yang kedua adalah ketika fix index ini berada di range 40 sampai 60. Nah, biasanya ketika fix index ini udah di antara 40 sampai 60, itu marketnya udah terdiskon lumayan banyak. Contohnya apa? Contohnya kalian bisa lihat koreksi di bulan Mei tahun 2010. Ya, kalian boleh searching aja, boleh googling dulu gitu ya. Flash crash 2010. Nah, ketika momen itu terjadi, fix indexnya ini berada di angka 40 sampai 60. Terus kemudian kalian juga bisa search juga di tahun 2011 ya, di Maret 2011 ada market crash juga sedikit waktu itu karena krisis hutang yang ada di Eropa, berdampak juga ke seluruh dunia. Hampir seluruh dunia ini marketnya juga mengalami koreksi dan fix indexnya waktu itu ada di range 40 sampai 60. Nah, contoh yang baru-baru ini terjadi kayak Trump ya naikin tarif kemarin, itu volatility indexnya mencapai angka 54. Nah, kalian dapat gambaran nih ya apa yang terjadi di 2010, di 2011 itu kurang lebih penurunannya sama kayak ketika Trump ngumumin tarif kemarin. Marketnya koreksi lumayan dalam ya, belasan persen sampai 20%-an. Nah, di range 40 sampai 60 ini sebenarnya market udah lumayan terdiskon dan gua personally sudah melihat ini adalah momentum yang lumayan oke, mulai serok barang-barang yang fundamentalnya bagus di harga yang jauh lebih terdiskon. Karena apa? Karena setelah fix index ini spike di antara 40 sampai 60 dan kalau kita entry di momen itu, ya kalian bisa lihat ya chartnya di sini. Kalian boleh konekin juga, boleh search sendiri juga ke harga saham yang kalian mau cek di momen ketika fix indexnya ini tembus 40 ya di 2010 dan di Agustus 2011 ini kalian boleh cek. Waktu itu ya harga-harga barang, harga saham US, saham Indonesia atau harga mau instrumen investasi lah ya apapun itu cenderung turun. Dan kalau kalian entry di momen itu di compare sama harganya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun setelahnya, itu market berangsur-angsur pulih dan kalian bakalan cuan kotos-kotos. Apalagi kalau kalian bandingin sama harga sekarang, itu udah jauh banget lah cuannya. Tapi kalau ditanya momentum paling tepat untuk entry, yang mana gua bakal all in hampir seluruh harta gua, yaitu di volatility index fase ketiga, di mana range-nya adalah 60 sampai 80. Nah, di momen ini nih gue bakal entry all in abis-abisan karena di momen ini market itu lagi fear banget, semua orang jualan yang bikin harga barang berfundamental bagus itu terdiskonnya gila-gilaan. Gue personally jarang merekomendasikan untuk orang itu all in, tapi ketika gue lihat fix indexnya ini di atas 60 sampai 80, ini tuh gue mau kasih gambaran ini adalah opportunity yang bagus banget yang mungkin
kejadiannya itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sekali. Gue personally sih belum pernah lihat fixed indexnya itu mendekati 100 ya. Paling di 60, 70, 80 itu udah maksimum. Kayak contohnya 2008 ya, krisis di Amerika, subprime mortgage. Kalian inget mungkin momennya, boleh cek chart saham waktu itu gimana, saham US, saham Indo, atau instrumen apapun. Waktu itu diskonnya gila-gilaan banget karena seluruh market fear semuanya jualan. Ketika orang jualan, harga barang murah, disitulah momen paling pas untuk kita entry ya. Contoh kedua yaitu waktu krisis pandemi COVID-19. Buat kalian yang lupa waktu itu momennya gimana, belum investasi, waktu itu parah banget. Kejadiannya ini global, di mana seluruh dunia itu berhenti, benar-benar mengurangi produksi, PHK di mana-mana. Pokoknya waktu itu sebenarnya dampak itu jauh lebih besar. Nggak heran waktu itu fix indexnya ini tembus 60. Dan kalau kalian lihat, waktu itu harga barang murah-murah banget. Setahun, 2 tahun, 3 tahun setelahnya apa yang terjadi? Iya, betul. Recovery. Bayangin kalau kalian waktu itu serok ketika fix indeksnya bener-bener tinggi, kalian itu bakalan panen cuan beberapa tahun kemudian. Dapat ya gambarannya di sini ya. Apa yang mau gua share, indikatornya apa, gimana cara entry-nya, seharus seagresif apa, gua rasa kalian udah ngerti. So dari video ini gue mau kalian inget 2 hal. Ketika kalian menjadi investor, jadilah investor yang kontrarian atau melawan arus. Ketika orang jualan, ketika orang takut, kita harus berani serok, berani ambil barang yang fundamentalnya bagus lebih banyak. Karena mungkin kesempatan itu belum tentu akan terulang lagi. Ya, mungkin kita udah nggak bisa nih dapat harga saham waktu pandemi 2020, nggak dapat lagi harga saham waktu krisis 2008. Momentumnya itu mungkin nggak kelewatan 2 kali seumur hidup kalian. Jadi pastiin kalian jadi kontrarian untuk beli barang-barang bagus ketika semua market, seluruh orang di dunia ketakutan. Terus yang kedua adalah kalau kalian seorang trader, pastiin kalian manfaatin volatilitas market ya. Ketika fix indeksnya tinggi kan market volatile banget, pergerakannya gila-gilaan. Pastiin kalian entry dengan analisa yang tepat. Kenapa? Karena ketika kalian on a regular day gitu ya, market gerak 2%, 3%, 4%, itu udah oke banget. Tapi ketika volatilitasnya lagi tinggi, market itu bergerak 10%, 20% dalam boom, sekejap, 1 hari, 2 hari, langsung bergeraknya tuh gila-gilaan. Jadi kalau kalian seorang trader, pastiin kalian manfaatin ketika volatility indexnya ini lagi tinggi untuk generate cuan jauh lebih gede dibanding hari-hari biasanya. Yang mana kesempatan ini menurut gua nggak bisa datang berkali-kali di seumur hidup kalian. So kalau kalian sekarang udah nonton video ini, make sure kalian ingat, kalian save, kalian catat, kalian subscribe supaya kalian nggak kelewatan momentum selanjutnya. Untuk tradingnya di mana? Udah pasti tradingnya di Okta, karena dengan satu aplikasi Okta ini kalian bisa trading banyak banget instrumen. Mau trading saham US ada, Bitcoin ada, altcoin kripto lainnya ada, gold ada, USD ada, ya semuanya ada. Terus juga karena Okta ini adalah broker yang trusted dan transparan, jadi nggak ada tuh yang namanya hidden fee ditutup-tutupin yang bikin kita rugi, nggak ada ya. Proses withdrawnya juga cepat banget. Ditambah lagi ada bonus saldo sampai 100% kalau kalian pas top up masukin kode promo bonus top up ya. Jangan lupa masukin dulu, ketik dulu kode promonya bonus top up, karena dengan ini kalian top up 300 bisa dapat saldo trading sampai $600. Bayangin, belum trading aja udah dapet cuan. Mantap banget kan? Untuk link download dan daftarnya gue udah drop ya di deskripsi supaya kalian gampang nyarinya. Jangan lupa pas mau deposit masukin kode promo bonus top up, jangan sampai kelewatan. Terus juga bolehlah sambil sekalian mampir ke Instagram gue @diskusi.investasi. Kalian klik channelnya karena gue sekarang punya broadcast channel IG yang statusnya gratis. Di sana gue bakal share banyak banget insight, market outlook sampai trading ideas. Dan yang bakal gue share itu banyak banget ya. Ada saham US, ada kripto, ada forex, ada gold, sampai saham Indonesia juga gue sering share di sana. Ya pastiin kalian join. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.